pada tahun 1964 bersama Pak Bagong Kussudiardja, Eyang Cokrowarsito, Ibu Retno Maruti, dan kira-kira ada satu tim, kira-kira ada sekitar orang 30 seniman top di Indonesia, termasuk Ki Sukasman. Begitu melihat New York World Fair di Amerika Serikat, wayang ukur itu terkesan sebagai sinema. Jadi sinematografinya ada di sana, ada kartunnya, ada story-storynya yang bagus, kemudian filsafatnya. Nah, akhirnya wayang yang tadinya itu klasikal atau berdasarkan pakem atau berdasarkan aturan yang ketat dan baku, itu justru membelenggu seniman-seniman kita untuk tidak bisa mengeluarkan kreativitasnya. Lalu Sukasman beri contoh. Kemudian wayang dicampur aduk menjadi begitu indah, dikawinkanlah kebudayaan timur dan barat. Lamanya pertunjukan itu menjadi membosankan dan melelahkan. Lalu Sukasman bikin durasi pertunjukan menjadi 2 jam cukup. Dalam wayang ukur ini ada satu pesan utama yang penting dan khas, yaitu cintailah sesamamu manusia. Sejak tahun 64 Sukasman bertekad ingin menyampaikan pesan memayu gayuning bawono. Bawon itu artinya the world, bukan the earth. Jadi yang harus digarap adalah the world more beautiful. Jadikanlah dunia ini menjadi lebih indah. Makanya di dalam wayang ukur ada lambang cinta kasih yang berbentuk jantung hati. Kemudian Sukasman bersumpah, aku bersumpah pada suatu ketika sebelum aku mati, wayang akan dikenal oleh dunia dan wayang akan dicintai oleh banyak orang. Wayang ukur adalah pertunjukan wayang kulit dan wayang yang merupakan karya almarhum Ki Sukasman. Yang mana dulu Ki Sukasman itu galuh hatinya karena ada yang mengatakan bahwa wayang itu tidak boleh diutik-utik, tidak boleh diuwah-uwah atau dirubah sebagaimana mestinya. Menurut Ki Sukasman almarhum, kalau itu berkelanjutan, itu justru wayang itu akan mati karena proses kreativitas dari seniman itu tidak ada. Semuanya hanya menjiplak dan berterusan, hanya ya apa yang ada di situ harus tampil. Sementara kebutuhan masyarakat, apresiasi masyarakat itu selalu berubah dari tahun ke tahun, terus menerus harus berubah. Tahun 1980 awal itu kalau tidak keliru, waktu itu habis pameran di Beteng Badebrug, wayang kreasinya dulu belum dinamakan wayang ukur tapi hanya dinamakan wayang kreasi, Pak. Itu pernah mau dibakar, gagal mau dibakar, mau ditimbun, mau dipendem. Wayang saya sudah mati tak pendem, seperti jenazah itu dipendem. Romo Bagong menyelamatkan, nak kowe ra gelem, udah itu wayangnya saya ambil, biar nanti saya yang make. Terus oleh Romo Bagong, kalau kamu itu berkreasi hanya sekedar begitu aja sudah mundur, tidak akan berhasil. Bentuk wayang ukur seolah-olah sama dengan wayang klasik. Yang paling banyak membedakan itu bahwa di dalam wayang ukur itu ada warna-warna transparan seperti ini. Ini transparan, biru ini transparan. Sementara ini warna emas tidak transparan. Nah, warna transparan itu di dalam wayang klasik, wayang tradisi tidak ada. Kalau wayang klasik semua, kalau dilihat dari belakang kelir itu hanya ada warna hitam. Tapi kalau di wayang ukur itu ada warna yang transparan, sehingga di belakang kelir itu ada warna yang lain yang muncul selain hitam.
Nah, terus di dalam wayang ukur ini oleh almarhum juga diciptakan, kalau di dalam wayang kulit itu tidak ada yang nyeleneh, tapi di wayang ukur itu diciptakan tokoh-tokoh rakyat, tokoh-tokoh orang-orang desa itu oleh almarhum ini adalah barisan rakyat, ada yang rakyat satu itu ada juga. Ini yang paling tidak ada di dalam wayang Purwo, tapi almarhum lah yang pertama kali mencetakkan itu tokoh wayang-wayang, tokoh-tokoh lucu, tokoh-tokohan itu almarhum lah yang menciptakan. Ini adalah aksesoris dari wayang ini untuk pembukaan. Ini kalau pembukaan itu sebelum wayang dengan ini ditancapkan di kelir. Terus ini ada logonya wayang ukur. Ini di sini ada wayang ukur Pondok Seni. Ini di sini ada. Meskipun tidak tertara karena hanya bentuk tataan, tapi diblok dengan warna biru. Tapi kalau kita jileng ini ada. Sedangkan wayang ukur sendiri itu ditemukan pada tahun 86. Ini dari bentuk, terus dari pertunjukannya. Ini yang paling beda dengan klasik. Untuk setting dekorasi di dalam wayang ukur tidak ada istilah simpingan. Ya, simpingannya diganti dengan dengan setting semacam ini. Terus dari pertunjukannya, yaitu meskipun di wayang klasik pun juga ada multi medianya, dalam ada seni tari, ada seni rupa, seni suara. Di dalam wayang ukur lebih diperbanyak lagi. Jadi kami dari wayang ukur itu sebetulnya membuka ruang seluas-luasnya untuk seni-seni itu bisa masuk. Nah, ini yang paling menonjol di sini, karena di dalam wayang ukur itu sudah bisa memasukkan unsur tari itu sebagai alat pengkat. Untuk yang lain iringan tetap sementara ini masih menggunakan gamelan, juga berikut niogonya. Terus untuk teaternya diwakili dengan adanya narasi yang membacakan naskah yang ada. Terus dalangnya di sini ada yang sudah terjadi adalah dalangnya 3. Di depan ada 1, yaitu saya sendiri. Terus di belakang kelir itu ada 2. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok wayang ukur kok dibuat begitu? Nah, ini dulu ya dari berjalannya waktu, saya ngomong-ngomong sama almarhum itu akhirnya ditemukan. Karena apa? Di dalam, kalau kita menikmati wayang klasik yang ada, itu kan apa yang kita nikmati dari depan kelir itu tidak bisa dinikmati di belakang kelir. Sementara apa yang bisa kita nikmati di belakang kelir tidak bisa dinikmati dari depan kelir. Nah, ini almarhum itu berusaha untuk bisa antara depan dan belakang itu menjadi satu, bisa audien itu tetap di satu titik, tapi bisa menikmati baik itu apa yang ada di belakang layar maupun di depan layar. Nah, di dalam wayang ukur ini tidak kurang dari 50 unit lampu, tapi tersebar ada yang di atas dalang, ada yang di belakang layar, terus ada yang di atas kelir tapi menghadap ke belakang kelir untuk menciptakan efek 3 dimensi dalam pertunjukan ini. Maka Ki Sukasman di sini berkreasi itu harapannya adalah melanjutkan apa yang ada yang dalam seni wayang tersebut, sehingga wayang itu tidak mandek, tidak mati, tidak vakum dalam kehidupan sehari-hari, karena almarhum sangat mengagumi seni wayang dilihat dari falsafah, filsafat maupun seni pertunjukannya.